Terima kasih Tuhan untuk penyembahan, terima kasih hadirat-Mu, terima kasih untuk semua yang telah kami alami. Kami merasakan Tuhan berkat-Mu, tuntunan-Mu, perlindungan-Mu. Dan ini saatnya kami mendengar firman-Mu, singkapkan hal-hal yang rahasia. Kami mau lebih dalam menggali firman, sehingga kami semakin Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau. Kami tahu jalan-jalan-Mu, kami tahu cara pikir yang Engkau mau sesuai dengan firman. Kami persilahkan Roh Kudus berbicara kepada kami, dan biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami, sehingga setiap firman mengubah hidup dan cara pikir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diajar katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Luar biasa. Oke. Firman Tuhan hari ini tentang keluarga yang sehat. Hari ini tentang apa? Keluarga yang sehat. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 28. Panjang ya. Saya baca aja ya supaya saya nanti bisa menjelaskan. Jadi saya baca terus saya jelaskan, saya lanjutin terus saya baca lagi. Saya jelasin lagi. Lukas 15 ayat 11 sampai 28 berkata begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap apa? Oh, ini sudah ya tadi ya. Oh, lagi. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita, bersukaria. Tetapi, ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan hartanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah
Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukarita cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anakmu telah mati. Adikmu telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, tadi mau saya baca terus saya jelasin tapi lebih baik saya habisin dulu. Saudara, kita sudah sering mendengar tentang firman Tuhan ini, betul? Selalu digambarkan tentang anak yang hilang, kemudian berdosa, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa dan Tuhan mengampuni. Tetapi firman itu selalu berbicara dari segala macam sisi. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini sebenarnya bukan keluarga yang sehat. Kalau Bapak lihat tadi ya, anaknya itu yang bungsu itu kelihatan gak akur sama kakaknya. Yang bungsu dan yang sulung itu gak akur. Waktu yang bungsu mau meninggalkan rumahnya, gak ada itu pembicaraan dengan abangnya. Kalau kita lihat ceritanya tentang Esau dan Yakub aja, itu mereka ada berbincang-bincang, betul? Ada percakapan. Demikian juga dengan 12 anak Yakub. Sekalipun mereka ini enggak rukun, tapi masih berbincang. Tapi ini enggak. Kayak hidupnya sendiri-sendiri. Nah, dikatakan anak yang bungsu itu kelihatan enggak akur. Ketika dia pergi, ya pergi gitu aja. Dan kakaknya kayak enggak tahu apa-apa. Pokoknya dia lihat, kok adikku meminta harta bapakku. Waktu dia pergi pun tidak ada itu menghalangi. Seorang saudara itu biasanya ada hal-hal yang lain yang saya tidak ingin orang tua saya tahu. Tapi saya sudah ngomong dulu sama kakak saya, betul kan? Lebih aman ngomong sama kakak atau saudara daripada langsung ke orang tua. Bisa diomeli kalau kita bersalah dan sebagainya. Terus kalau kita melihat waktu anaknya pergi minta harta dan mau pergi, bapaknya gak ngasih nasihat. Saudara, keluarga yang sehat itu dimulai dari komunikasi yang benar. Kalau kita pelajari di sini, ini sebenarnya kenapa yang bungsu hilang, yang sulung juga jadi anak yang hilang. Karena kurang ada komunikasi yang benar. Kurang ada sebuah komunikasi yang sehat. Itu sebabnya di dalam keluarga kita itu harus menjaga supaya komunikasi itu benar. Supaya tidak ada salah paham. Contohnya ya, saya itu bersyukur ya. Saya punya ayah itu bijak. Misalnya contoh. Ibu saya itu kalau melarang itu pokoknya dimarahi. Misalnya gak boleh pacaran. Kamu pokoknya gak boleh pacaran lah ini. Kamu nanti gak boleh ini. Pokoknya kalau menikah jangan sama orang ini. Gitu. Kita langsung mikir, kok orang tua gitu ya, pele-pele lah inilah ini. Langsung salah paham. Ayah saya enggak, saya didudukkan, duduk berhadapan. Ayah saya bilang gini, orang tua itu bukan ngelarang kamu enggak boleh nanti pacaran terus menikah dengan si A, si B, si C. Orang tua tidak mengharapkan kamu menikah harus dengan orang yang kaya. Tapi menikah itu prianya paling tidak punya pekerjaan. Karena ayah itu, terus orang itu harus mengasihi kamu. Dari kecil sampai dewasa, papa mbak mama ini memelihara kamu, merawat kamu. Jangan sampai terluka. Sakit kita nangis, kamu sakit kita menderita. Karena kita gak pengen kamu menderita. Itu sebabnya orang tua gak pengen kamu menikah dengan orang yang salah. Gimana perasaannya papa? Kalau lihat kamu kemudian mendapatkan suami yang menganiaya. Suami yang tidak memperhatikan. Di sini langsung di sini adem, di sini kayak dibuka sesuatu. Saya langsung gak salah paham lagi dengan orang tua. Pernah juga saya itu suka, dulu kan saya itu suka full musik saudara. Kalau pakai Walkman yang dulu kan zaman dulu Walkman-nya itu gak lega. Saya tuh harus pakai yang tape yang gede itu loh. Itu saya bawa ke kamar mandi. Saya tuh harus setiap hari musik, full musik. Terus kemudian saya bawa, ibu saya sudah ngomong, kalau bawa hati-hati.
Kalau bawa itu di depan kamu, kalau di belakang kamu nggak kelihatan, pasti nanti ketatap ini ketatap itu pecah. Dan benar saya bawa gini kena pintu pecah. Terus ibu saya marah, saya di sini marah, sakit hati. Wih, orang tuaku itu lebih sayang sama barang daripada anaknya. Nah, ayah saya enggak. Saya duduin, saya dielus. Tahu enggak kenapa kok orang tua marah kalau ini pecah? Kamu kan suka 24 jam main musik kan, dengerin musik kan. Sekarang kalau pecah jelek kan kalau ditaruh. Terus ayah saya gini, terus untuk beli itu ayah harus nabung dulu supaya bisa beli. Itu saya langsung nangis. Itu untuk menyenangkan kamu, makanya gak mau rusak itu karena saya tahu, orang tua itu tahu kamu suka. Tapi kalau udah pecah gini, papi ini harus nabung dulu untuk beli. Saya langsung nangis, bukan karena dimarahi. Rasa bersalah, rasa terharu. Kalau orang ini di dalam keluarga ini seringkali keluarga berantakan hanya masalah komunikasi. Jangan pernah selalu kita berpikir ya dia harusnya sudah tahu sendiri. Enggak, seringkali kita tidak ngerti maksudnya. Saya dengan suami juga begitu. Ada apa-apa enggak cuma ngomel terus ini. Enggak, segala dijelasin. Enggak usah pakai ngomel. Itu cuma menjelaskan. Dia nangkep beres. Jadi segala sesuatu itu. Makanya antara yang sulung dan yang bungsu di sini enggak akur. Karena apa? Bapaknya sebagai jembatan enggak bisa jadi jembatan. Bapaknya cuma waktu anaknya ini minta harta dikasih. Ini saya tidak sedang berbicara bapak di sini adalah bapak di surga. Tapi yang di bumi, di sisi yang lain. Dia tidak menjelasin kalau kamu pergi akibatnya A, B, C, dan C. Supaya anak yang sulung juga tahu bahwa bapaknya ini sudah menasihati anaknya. Hanya anak ini yang memberontak. Tapi kalau nggak dinasihati, anak ini jadi jengkel. Kok dibiarin sih? Ngerti ya? Kok dibiarin? Saudara harus tahu. 3 hal yang bisa menghancurkan keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak kita nggak akan akur, hidup mereka berantakan. 1, terlalu disayang. 2, terlalu otoriter. 3, pilih kasih. Begitu anak merasa pilih, salah satu akan ada roh tertolak. Sehingga ada kepahitan, itu timbul pemberontakan. Orang kalau ada yang pilih kasih, kayak keluarganya Ayub, anak-anaknya. Begitu Yakub lebih mengasihi Yusuf. Waktu itu si Benyamin adiknya belum lahir. 10 saudaranya benci kepada Yusuf. Dan seringkali orang menjadi benci pada diri sendiri. Kenapa aku diciptakan? Toh orang tuaku gak sayang kepadaku. Lalu benci kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Benci kepada saudaranya. Benci kepada orang tuanya. Benci kepada diri sendiri. Sangat mudah membawa roh perpecahan, yaitu dengan membawa roh pilih kasih. Jadi di sini bapaknya ini kemudian dituruti gitu aja, dikasih hartanya. Waktu anaknya itu pergi meninggalkan, terus anaknya balik kan? Iya toh, karena hartanya sudah habis. Kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 28 di bawahnya ya, operator. Di bawahnya dikatakan begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatinya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, memang anak yang sulung ini tetap salah karena langsung pahit. Tetapi bapaknya dan adiknya juga salah. Salahnya gini loh, waktu kembali paling tidak itu untuk membawa kerukunan. Bapaknya itu menyuruh pelayannya panggil kakaknya, betul kan? Adiknya telah pulang, panggil dia, kita akan adain pesta.
Ini enggak, kakaknya itu enggak tahu apa-apa. Pulang-pulang sudah ada pesta. Sudah ada pesta, terus baru dia tanya, ada apa ini? Oh, adikmu pulang, ini dan sebagainya. Terus dia ngomong tidak mau masuk, baru bapaknya keluar. Sehingga dia merasa dinomor duakan. Loh, adikku pulang gak dikasih tahu, tiba-tiba ada pesta. Seharusnya bapaknya nyambut dikasih cincin anaknya. Terus untuk pesta kakaknya dikasih tahu dan adiknya disuruh ketemu kakaknya. Hal sepele kayak contoh. Saya waktu ibu saya dulu ya minta dipijitin waktu saya kecil. Pijitin aku ya, nggak mau. Saya kan nggak suka mijit-mijit gitu, nggak mau. Lo pijitin nanti tak kasih upah, tak kasih 100 dulu zaman dulu ya 100 rupiah. Seneng kan? Asik kasih 100. Setelah saya mijitin dikasih 100 sungguhan. Tapi semua kakak dan adik saya juga dikasih 100. Kecewa nggak saya? Kecewa. Loh, ibu saya bilang gini, loh adil kan dikasih 100 semua. Terus saya bilang nggak adil. Saya tadi kan dapat 100 karena disuruh mijit. Setelah mijit dapat 100, yang lain dikasih 100 berarti kan saya tidak dapat. Yang seharusnya saya dapat 100. Yang ini kan upah. Mami saya tetap bilang, loh kan kamu dapat 100, yang lain 100. Mami saya nggak nangkep bahwa anak kecil gak bisa dibodohi. Waktu itu saya jadi kecewa. Sejak itu kalau disuruh nanti tak kasih upah, saya tidak percaya. Saya sudah banyak digombali. Gak percaya saya, gak disuruh, enggak ah. Loh kenapa tak kasih upah? Enggak, pun yang lain juga dapat upah yang sama. Ngerti ya? Di dalam membangun keluarga yang sehat, komunikasikan dengan benar. Perasaanmu, hatimu, kayak saya pernah nonton film, cuplikan-cuplikan. Film cuplikan dari Thailand atau dari Filipina itu kan cuplikannya bagus-bagus. Ini anak kecil, anaknya setiap kali pulang sekolah dapat nilai bagus di pameran ke orang tuanya. Tapi ibunya seorang janda, dia lagi sibuk, terus dia masak. Terus dia ngomong, sudah masukkan sana, aku lagi sibuk. Terus dia lagi menggambar, dapat nilai bagus ditunjukin sama ibunya. Terus ibunya cuma, sudah aku gak sempat lihat, sudah masukkan sana. Terus pernah anak ini dimarahi di depan teman-temannya sekolah sehingga dia kecewa. Dia akhirnya ada perasaan gak suka sama ibunya, dia merasa ibunya gak memperhatikan. Setelah itu ibunya sakit dan meninggal. Setelah meninggal dia melihat ternyata di lemarnya ibunya itu menyimpan gambar-gambar dia yang dia tunjukin itu ternyata semua disimpan. Terus di situ terus ibunya nulis bahwa ini bagus, ini bagus. Terus orang bilang gini, ini anaknya terlalu jahat, terlalu cepat kecewa sama orang tua. Saya bilang gini, ya yang salah orang tuanya toh. Harusnya kan gampang toh ngomong, nanti tak lihat ya, pinter nanti tak lihat. Tapi sekarang mami lagi sibuk, gampang kan? Gampang. Makanya seringkali kita itu males untuk menjelaskan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan. Karena apa? Egois. Kita merasa, biarno lah, pokoknya nggak bisa lah, pokoknya ini. Setelah itu, ternyata ibuku perhatian ya. Kenapa harus menunggu mati dulu sampai anaknya jadi ngerti? Kenapa nggak dari awal tuh jelasin? Saya itu beruntung ya, ayah saya, ibu saya tuh cerewet, tapi saya sukanya. Kalau hal itu bagus, dia itu akan adik-adik semuanya bagus ya bagus. Sehingga seimbang. Walaupun sempat pernah kecewa kalau diomeli, tapi itu bisa diimbangi itu dengan ibu saya tuh kalau muji dijelasin. Ayah saya itu bijak menjelaskan kalau ayah saya gak pernah marah, kalau ibu saya ngomel duluan, kalau ayah saya enggak. Dijelaskan di sini nangkep, gak perlu dimarahi, ngerti. Di sini kenapa akhirnya yang bungsu hilang walaupun akhirnya kembali. Tapi yang sulung kepahitan. Apakah itu yang kita mau? Enggak kan? Jadi harus ada komunikasi yang jelas. Coba kalau bapaknya itu kemudian memanggil anaknya dulu. Anaknya merasa istimewa. Kayak merasa diajak berbahagia bersama. Lah ini pelayan-pelayannya yang duluan tahu. Seorang anak akan merasa,
orang lain lebih penting. Aku dikasih tahu terakhir pas karena aku sudah datang lihat sendiri. Kalau aku tadi nggak lihat, mungkin aku tidak dikasih tahu. Nah, ini adalah celah yang membuat iblis akan berbicara banyak hal yang menimbulkan kesalahpahaman. Suami istri juga begitu. Seringkali kita nggak mengkomunikasikan simple tapi jelas daripada membuat orang itu mikir. Kayak contoh, ibu-ibu kan. Kan banyak orang bilang gini, wanita itu adalah makhluk yang paling susah dimengerti, betul? Kalau tujuannya A, ngomongnya bulat, muter-muter, betul? Nah, kalau kita nggak bisa gini. Ya memang di wanita diciptakan begitu. Wanita yang dewasa sudah tahu diciptakan begitu, itu kelemahan, harus bisa diperbaiki. Oh, saya kalau komunikasi dengan suami saya nggak pernah tiba-tiba ngambek, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba banting pintu. Kadang laki-laki tuh nggak tahu maksudnya, kok tiba-tiba banting pintu, kok tiba-tiba ngambek, dia nggak akan ngerti. Lebih baik saya jelaskan. Itu yang membuat keluarga menjadi sehat. Hal-hal yang sepele, yaitu kita itu pokoknya selalu punya prinsip. Apa yang saya lakukan jangan menimbulkan salah paham. Saya harus jelasin, ngomong simple tapi jelas. Makanya bapak ini tadi orang yang kaya, tapi anaknya nggak bisa rukun. Lalu kalau kita baca Lukas 2 ayat 29 ayat 32 bawahnya. Dikatakan begini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan kekayaan Bapak sama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, dikatakan gini, Bapak anak ini tuh sudah minggat dengan pelacur dengan ini. Terus kamu langsung terima, kamu sambut. Lah aku aja gak pernah nakal loh. Tapi kamu ngasih sapi aja gak pernah. Anaknya sapi aja lah gak pernah. Terus bapaknya jawabannya gimana? Kamu harus tahu, kamu itu tinggal bersama dengan aku. Apa yang aku punya, kamu punya. Maksudnya, kalau kamu mau nyembelih ya sembelih. Nah, ini simple. Bapaknya berpikir anaknya harusnya tahu. Tapi kenyataannya anaknya tidak tahu. Coba bapaknya kan harusnya menjelasin. Nah, anak sing bungsu itu dia pergi, biarin. Nanti dia tahu rasanya di luar pasti nanti balik karena dia pasti nanti tahu. Dia akan belajar sesuatu. Di luar mau berdosa ini nanti dia akan mendapatkan pukulan. Kamu bisa lihat perbedaan. Kamu yang tinggal dengan taat, kamu lebih diberkati. Kamu itu tinggal dengan aku. Milikku adalah milikmu. Kamu kalau pengen pesta, kamu ngomong sama papa, kamu potong. Bahkan harta ini kan sudah dibagi dua. Yang harta milikmu, ya pakaian. Lebih mudah kan? Sering kali kehancuran di dalam rumah tangga, komunikasi. Komunikasi yang gak dikomunikasikan, yang harusnya dikasih tahu gak diberitahukan. Itu yang makanya hancur. Maka di dalam keluarga saya ya, di keluarga saya dulu itu terbuka banget. Gak ada yang tersembunyi. Makanya ibu saya sampai tahu siapa sahabat saya. Di sekolah meskipun ibu saya gak pernah datang ke sekolah. Dia tahu mana teman saya yang jahat, siapa yang suka jahati saya, siapa yang baik sama saya, siapa sahabat saya. Ibu saya, orang tua saya, keluarga saya semua tahu. Bahkan tahu guru yang favorit saya, guru yang killer, guru yang ini semuanya tahu. Karena apa? Di rumah selalu cerita. Nah ini loh yang harus dibangun di dalam keluarga. Di dalam pernikahan.
Saya dengan suami nggak ada yang rahasia. Maksudnya tadi ketemu siapa ya saya cerita. Tadi ketemu ini, orang tadi lucu loh yang ini tadi orang ini baik, orang ini murah hati. Yang kalau orang ini kayaknya nggak suka sama saya. Semuanya dikomunikasikan. Ada sebuah keterbukaan. Sehingga orang itu bisa bayangin siapa kita. Saya dulu sampai punya guru, saudara. Guru saya itu lucu, super lucu. Pelajaran itu kayak dia itu kayak stand up komedi. Dari awal hingga akhir pelajaran. Itu ngajarnya sedikit, lucunya banyak. Saudara tahu sampai saya catat leluconnya. Sampai rumah, adik saya, kakak saya, semua satu keluarga tanya. Tadi yang ngajar siapa? Pak, Bapak A, namanya laki-laki soalnya saya lupa namanya. Oh ya cerita apa tadi? Saya baca, lelucon mereka satu keluarga, ketawa-ketawa. Saya catat saudara, saking lucunya. Ini ada komunikasi. Nah, makanya tadi saya katakan 3 hal yang bisa menghancurkan anak-anak. Yang pertama terlalu dimanja. Kita baca di dalam Amsal 13 ayat 24. Terlalu dimanja, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bapak ini tadi tidak menegur anaknya. Membuat anaknya yang sulung gemes. Kok gak ditegur sih? Kok gak dibilangin sih? Kadang membuat orang tua menegur bukan supaya kita puas kapok, kamu dimarahi. Enggak. Anak ini mau yakin bahwa selama ini aku melakukan yang benar itu memang benar. Yang salah memang salah. Kalau enggak, yang salah tidak ditegur, yang benar tidak dipuji. Orang ini jadi bingung. Haruskah aku jahat seperti dia? Atau aku tetap harus baik seperti ini? Karena begitu melakukan yang jahat atau baik diperlakukan sama. Harus jelas rambu-rambunya. Ini salah, ini benar. Ditegur, lalu dikasih tahu. Sehingga saudaranya juga tahu memang ini salah. Melakukan ini memang salah, aku juga tidak akan melakukan. Tapi walaupun dia salah, ternyata ayahku bisa menerimanya. Dia bisa belajar sesuatu. Nah, kemudian Daud itu raja yang luar biasa, betul? Tapi anaknya gak ada yang akur. Kenapa? Daud itu gak pernah negur kalau anaknya salah. Pada waktu Tamar diperkosa oleh Amnon. Loh, Daud itu gak marahi Amnon loh. Itu yang membuat Absalom, kakaknya Tamar, akhirnya kecewa dengan bapaknya. Jelas-jelas adikku diperkosa loh. Bapaknya negur aja enggak. Manggil saja tidak. Makanya anaknya Daud, sepele. Mereka saling bertengkar. Memang ada yang bilang, oh itu kan karena Daud membunuh Uria sehingga anaknya di dalam pedang. Loh, itu bukan cuma karena masalah pedang. Tapi dari awal memang mereka enggak bisa akur. Kunci anak bisa akur itu terletak pada orang tua. Jadi anak ini mereka itu enggak bisa akur. Kemudian dan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6 berkata begini. Selama hidup Adonia, ini ke Adonia. Ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudara, Absalom dan Adonia itu memberontak kepada Daud mau menurunkan bapaknya, mengkudeta dengan bapaknya sendiri. Daud ini takut akan Tuhan, tapi tidak bisa jadi bapak yang baik. Makanya kita harus sukses secara utuh. Jadi orang tua yang baik, jadi anak Tuhan yang baik, jadi suami atau istri yang baik. Itu yang namanya kemenangan secara utuh. Sepele, anak-anaknya saling bunuh, anak-anaknya saling benci. Waktu Absalom lihat bahwa adiknya, lagi ya, Absalom akhirnya membenci Amnon dan membenci bapaknya. Karena bapaknya tidak menegur. Nah ini akhirnya ada rasa pahit. Ini pahit, ini pahit, ini pahit. Berantakan anak-anaknya. Nah kita mulai melihat. Terus kemudian PLKC. Kita lihat.
anak Yakub, antara Esau dan Yakub. Anak Ishak. Ishak lebih sayang kepada siapa? Esau. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Mereka berdua tidak bisa rukun. Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada 10 saudaranya. Akhirnya gak bisa akur. Yusuf sendirian dibenci 10 saudaranya. Kenapa? Kita selalu berdoa, Tuhan biarlah Engkau mengurapi keluargaku, tutup bungkus dengan darah Yesus. Tapi kita yang membuka celah sendiri. Dengan pilih kasih. Begitu pilih kasih, saudara sedang membuka celah untuk roh kepahitan, roh tertolak masuk. Awal dari anak jadi pemberontak kalau ada roh pahit di sini. Kalau sudah ada pahit dan penolakan, ada pemberontakan. Jadi kita mulai lihat di sini bagaimana, makanya orang Kristen selalu begini. Bagaimana sih supaya keluarga kita rukun? Undang Tuhan hadir, betul kan? Loh, undang Tuhan hadir itu gimana sih? Mengundang Tuhan hadir artinya menjadikan dia memerintah. Apa artinya memerintah? Kita ngikuti apa yang diperintahkan di Alkitab. Undang-undang. Saya dulu pernah sampaikan gini. Dulu ya, Pak Jokowi sebelum dulu belum presiden ya. Sekarang presiden lah, waktu jadi presiden. Waktu Pak Jokowi bukan presiden misalnya. Dulu ya, atau dulu lah pas gubernur. Saya pernah dulu menjelaskan waktu gubernur. Sekalipun dia ada di Jakarta, kalau belum jadi gubernur, dia bisa memperbaiki Jakarta enggak? Gak bisa kan? Loh, dia gak punya otoritas. Begitu jadi gubernur, dia punya otoritas. Tapi caranya gimana? Rakyatnya mengikuti aturan yang dia tetapkan. Hidup kita mengundang Yesus hadir, selalu bayangan itu terlalu abstrak. Tuhan Yesus hadir terus memperbaiki semuanya. Enggak. Kita harus bisa diatur. Maka keluarga kita menjadi unity. Komunikasikan yang baik. Kasih itu tidak mau menimbulkan kesalahpahaman. Berusaha untuk tidak ada salah paham. Kalau tetap salah paham, walaupun kita sudah ngasih tahu, berarti masalah di orang itu cepat bisa diperbaiki. Yang penting bukan karena kita yang salah. Kita ini kan keluarga jasmani dan keluarga rohani. Sama dengan di gereja, keluarga rohani. Berkomunikasi yang jelas satu dengan yang lain. Menimbulkan kerukunan. Di mana ada unity, di situ Tuhan hadir. Di mana ada unity, di situ ada berkat. Di mana ada unity, di situ keluarga jadi sehat. Salam kanan kiri katakan, kita harus jangan menimbulkan salah paham. Di rumah maupun di gereja. Ayo ngomong satu dengan yang lain. Bapak Ibu akrab gak sih sama tetangganya ini? Akrab kan? Kok kayak suaranya bisik-bisik gitu loh. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini kita belajar bagaimana membangun keluarga yang sehat. Pertama, komunikasikan. Komunikasi dan tunjukkan orang tua itu adil. Dengan cara apa? Menjelaskan segala sesuatu. Jaga komunikasi antara suami dan istri. Jangan tidak ada komunikasi. Jangan pernah berpikir dia harusnya sudah tahu. Jangan, kita nggak bisa telepati. Apalagi laki dan perempuan cara pikirnya beda. Harus dijelaskan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. tetap Allah.
tetap